Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di Salam. minggu ketiga ini kita belajar tentang kepribadian. Nah, nggak hanya kepribadian sih, kita belajar tentang kepribadian, minat, bakat, dan sikap. Nah, kepribadian itu apa sih? Definisinya dari beberapa ahli. Ini saya rangkum dari 6 ahli. Ada yang mengatakan kepribadian adalah suatu organisasi psikofisik yang dinamis dalam diri individu yang menentukan tingkah laku yang khas dari orang tersebut. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa sesuatu yang memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Ada juga yang bilang kepribadian adalah gaya hidup individu atau cara khas dari individu tersebut dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah hidup. Ada juga yang bilang integrasi dari sifat-sifat tertentu yang dapat diselidiki dan dijabarkan untuk menyatakan kualitas yang unik dari individu. Lalu ada juga yang bilang berbagai cara yang dilakukan seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada juga yang bilang kombinasi dari karakteristik fisik dan mental yang memberikan identitas kepadanya. Jadi banyak ya kepribadian ini. Nah, kepribadian sendiri itu ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya dibentuk oleh lingkungan. Bawaan itu ya bisa cacat karena kelainan fisik, kelainan gen, kromosom, dan lain sebagainya. Kalau dibentuk lingkungan, itu tuh dari pengalaman atau dari proses belajar dia selama hidup, lalu dari bagaimana keluarganya men-treat dia, bisa juga dari adat istiadat, budaya sekitar, kayak gitu. Ini bukan rasis ya, tapi tentu kita bisa lihat kan, bagaimana tingkah laku atau cara orang yang berbeda suku, misal let's say suku di Sumatera dengan suku di Kalimantan dalam Batak dan Dayak gitu misal dalam menghadapi sebuah masalah. Ini bukan rasis, tapi pasti kita bisa melihat perbedaannya bagaimana orang Batak dalam menghadapi misal ada masalah nih, ada keluarganya punya utang. Bagaimana orang Batak menanggapi masalah hutang tersebut dan bagaimana orang Dayak menanggapi masalah tersebut juga pasti berbeda. Nah, di situ faktor budaya dan adat istiadat sekitar. Jadi sebenarnya perkembangan kepribadian itu lebih banyak diakibatkan oleh faktor lingkungan daripada faktor bawaan. Gitu. Jadi kayak contohnya misal bila ada seorang anak hidup dalam suasana penuh dengan kritik, dia akan belajar untuk menyalahkan orang. Kalau anak hidup dalam suasana penuh kekerasan, dia belajar untuk berkelahi dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Jadi di mana faktor perkembangan dengan faktor lingkungan itu sangat sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Bagaimana keluarganya men-treat dia itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi kalau misal ada masalah kepribadian, misal ada seorang anak nih yang dia males-malesan banget belajarnya. Terus anak ini dibawa ke psikolog, niatnya untuk dimotivasi agar rasa malesnya ini tuh berkurang. Itu pasti sama psikolognya nggak mungkin cuman anaknya aja yang di-treatment, pasti orang tuanya juga di-treatment. Karena gimana pun yang bisa merubah kepribadian seseorang tuh nggak cuman si orang tersebut, tapi juga inner circle di sekitarnya. Yang paling dekat ya keluarganya dia, ya orang tuanya, ya saudaranya, seperti itu. Misal mungkin kalian tahu ada gangguan kepribadian kayak ada orang yang saya punya teman, ini bukan aib ya, kayak ya kita sharing aja. Ada teman saya itu yang dia orangnya narsistik. Mungkin kalian pernah, mungkin narsis dalam batas yang wajar mungkin banyak ya. Tapi ternyata ada gangguan kepribadian narsistik itu tuh yang dia
narsis tapi di luar batas wajar gitu loh. Jadi over narsis dan menganggap dia selalu benar, menganggap orang lain itu salah, menganggap dia yang terbaik kayak gitu. Nah, orang tua teman saya itu sadar, wah ini anak saya ini ada masalah nih, ada gangguan kepribadian. Terus karena dia juga orang tuanya dapat laporan dari teman-temannya kan, karena teman-temannya merasa terganggu dengan sikapnya dia yang seperti itu. Nah, lalu orang tuanya membawa ke psikolog. Ternyata yang di treatment itu bukan cuma teman saya, tapi orang tuanya juga. Lalu ada teman saya itu yang mengalami trauma. Jadi dia waktu PKL, apa ya PKL tuh? Magang. Waktu magang, dia ditekan oleh atasannya, sehingga mentalnya itu jatuh gitu. Yang membuat dia itu selalu menyalahkan diri sendiri. Sampai dia tuh stres menyalahkan diri sendiri terus-menerus sampai dia itu merasa dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Dia itu sampai hujan-hujanan, lalu tidur dalam keadaan basah habis hujan-hujanan, karena dia ingin merasakan sakit. Karena dia merasa, selama ini aku tidak merasakan sakit. Nah, itu kan sudah nggak benar ya. Ada gangguan di situ. Akhirnya oleh orang tuanya dia dibawa ke psikolog. Nah, oleh psikolog itu ternyata yang di-treatment juga bukan hanya teman saya, tapi orang tuanya juga, dan adiknya. Karena dalam satu rumah itu ada teman saya, adiknya, dan orang tuanya. Itu kan teman saya sampai nggak kuliah 1 tahun itu. Karena menyembuhkan gangguannya tadi, kayak gitu. Jadi betapa faktor lingkungan bisa merubah ya. Jadi awalnya teman saya yang orangnya ceria, terus rajin kuliah, terus apa ya, pede lah dengan dirinya. Begitu dia dimasukkan dalam sebuah lingkungan yang menekan dia bisa berubah kepribadiannya sampai jadi orang yang selalu menyalahkan diri sendiri kayak gitu. Nah, ada beberapa teori kepribadian. Ini teori-teori yang lama, ada teori tipe-tipe manusia secara fisiologis. Mungkin kalian pernah tahu ada 4 tipe manusia, sanguin, melankolis, koleris, flekmatis. Mungkin kalian juga pernah ikut tesnya ya, tes kepribadian. Lalu ada yang secara fisik, atletis, dan lain sebagainya. Dan ada yang secara psikologis, introvert, extrovert. Yang nantinya yang secara psikologis ini kalau dikembangkan tuh tesnya, kalau kalian tahu, yang hits MBTI, 16 personality itu. Ini dari kepribadian Sheldon, yang dia itu membahas secara fisik. Jadi ada 3 tipe kepribadian, ada yang endomorph, mesomorph, dan ectomorph. Nah, kalau tipe endomorph itu ditandai dengan alat-alat atau organ internal dan seluruh sistem digestif yang berasal dari endoderm memegang peranan penting. Secara fisik dia tampak lembut dan gemuk. Lalu tipe mesomorph ditandai dengan bagian tubuh yang berasal dari mesoderm lebih berkembang. Secara fisik tampak kokoh, keras, tahan sakit, kayak olahragawan gitu. Apa ya, badannya tegap. Lalu ada yang tipe ectomorph, yang komponen ectomorphnya seperti organ-organ ektodermnya berkembang pesat seperti kulit dan sistem syaraf. Secara fisik terlihat jangkung, lemah, atau tidak terlihat. Kayak ginilah kurang lebih. Yang gendut ini endomorph, lalu yang badannya tegap, kayak perutnya kotak-kotak, itu mesomorph. Lalu ada yang dia kayak jangkung, kurus, itu dia ectomorph. Kalian bisa baca sendiri lah. Kalau orang yang gendut tuh dia lebih mudah bergaul, terus rileks, terus apa ya, penuh kasih sayang, lembut. Kalau yang tipe yang mesomorph, dia itu orangnya itu yang agresif, suka tantangan, hidupnya itu penuh tantangan, suka aktivitas fisik. Terus habis itu mungkin agak lebih cuek terhadap sekitarnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang ectomorph ini dia orangnya itu malu-malu, terus
apa ya, mungkin terkadang agak minder, terus apa ya, lebih introvert lah, malu-malu gitu. Nah, bagaimana sih cara mengukur kepribadian? Kuesioner ini apa ya, tes kepribadian. Ada kuesioner tipe A, tipe B, ada locus of control, ada tes Gordon, ada MBTI yang baru-baru ini. Terus bisa juga dari wawancara. Lalu bisa juga dengan metode proyektif. Kalau kalian pernah tes menggambar orang atau pohon, nah, kalau saya pernah tes tapi saya nggak bisa mengartikan. Mungkin orang psikologi murni yang bisa mengartikan, tapi itu cara-cara orang diukur kepribadian itu seperti apa. Bisa juga dengan role play, FGD. FGD dengan role play itu pasti akan ketahuan masing-masing sifat yang sifat itu kan keluar, kepribadiannya itu kan keluar. Terus bisa juga dengan studi kasus yang mendalam. Nah, coba kalian buka website ini www.16personality. Coba kalian buka website ini. Saya tulis di kolom chat aja. Kalian silakan saya beri waktu untuk tes untuk tahu kepribadian kalian seperti apa. Nanti hasilnya bisa kalian tulis di kolom chat. Silakan. Sekarang. Siap, Bu. Oke, siap. Nanti ini berkaitan sama tugas ya soalnya. Bu, ini langsung take the test ya, Bu? Iya, take the test aja. You enjoy your burn. Translate. Your friend instead of something, your first instinct is try. Personal people can very attract. You often rely on other people wants to start conversation and keep people susah. Bener. Janus mengundang Alam Utara.
Ya, ditanyain. You are still bothered by the mistake you made a long time ago. At parties and similar events, you can mostly be found out away from your issue. When you sleep, your dreams tend to be big. Do you understand? Or usually lost interest in it. You would never let yourself cry in front of them. Yes. When it comes to making life-changing choices, you must listen to your heart rather than disagree. You should perfect thing for
does not mean you often make decisions on a whim. Kayaknya semua orang gitu deh. You also wonder how long it will be. Mau mbak? Không lại cô Liên để ông. Hả? Hay lại cô Liên để ông. Apa? Tôi chán lên. Jangan. Oh ya Allah.
Bagaimana? Apa sudah semua? Sebentar, Bu, dikit lagi. Belum, Bu. selesai. Belum Bu, lagi dikit Bu. Oke. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Sudah, Bu. Yang sudah bisa langsung di-share di chat. Share-nya hasilnya aja ya. Misal apa INTJ atau ENFP. Ya, misal hasilnya saya ENFP atau ENFJ atau INFP dan lain sebagainya. Disebutkan aja. Oke, udah mulai muncul ya. Ada yang INFP, ada yang ESFJ, ada yang ENTJ, ada yang bermacam-macam. Bisa kalian lanjutkan share-nya nanti sambil saya melanjutkan materinya. Nanti tugasnya untuk pertemuan hari ini yang akan saya share juga di e-learning, saya share ulang, adalah kalian menggali kepribadian kalian sendiri.
Jadi kalian menceritakan kepribadian kalian sendiri. Jadi kan kalian udah dapat hasil nih. Misal Kyle INFP. Kan itu introvert natural, lupa saya FP-nya. Nah, coba Kyle ceritakan apakah Kyle benar INFP. Nah, kalaupun benar, relate-nya itu di bidang apa? Maksudnya bukan relate-nya di bidang apa? Sikap-sikap apa sih atau kepribadian-kepribadian apa sih yang Kyle rasakan? Kelebihan dan kekurangan dirinya Kyle yang relate dengan si INFP ini, kayak gitu. Kalian ceritakan, tulis tangan, di kertas A4, gak ada minimal maksimal. Ya pokoknya kalian deskripsikan dan kalian ceritakan tentang kepribadian diri kalian sendiri berdasarkan hasil tes itu tadi. Jadi misal ini ada Emma, INFP. Nah, Emma menceritakan juga apa namanya, dia INFP. INFP itu apa? Terus kelebihan dan kekurangan diri dia yang menggambarkan INFP itu apa benar INFP kayak gitu. Jadi di sini tugasnya adalah kalian menyelami kepribadian kalian masing-masing seperti itu. Nanti dikumpulkan, ditulis tangan di kertas A4, dikumpulkan dalam bentuk PDF, tidak ada minimal dan maksimal halaman. Gitu. Dikumpulkannya minggu depan. Hari Selasa jam 23.59. Kok saya 2 ya, Bu Andiko? Waduh, diambil salah satu aja kok. Mungkin memang nilai tesnya ini mirip. 2 itu skornya sama tinggi. Sama-sama dominan. Tuh. Oke, kita lanjut ya materinya. Amin. Jadi coba kita menggali kepribadian masing-masing. Seru. Kuliahnya, kuliah Sikin ini kuliah santai. Buat anak tingkat 3 yang ngambil, buat anak tingkat 2 yang ngambil Sikin, ini hiburan. Dikala kalian suntuk melihat matematika yang begitu banyak, dikala kalian suntuk melihat saya jelasin teori probabilitas, atau buat anak tingkat 3, buat anak semester 5, ini kuliah juga hiburan, santai, nggak seram PEMSIS atau PPIC dan kuliah-kuliah semester 5 yang berat lainnya ya. Pokoknya kita bawa santai aja kuliah ini. Yang penting tugas ngerjain semua. Yang penting, cuman setelah UTS ini sih yang agak-agak apa ya, akan relate kalau kalian nanti kerja di HRD. Ada beberapa pengalaman yang bisa kalian ambil hikmahnya. Oke, lanjut kita ke minat. Apa sih minat itu? Definisi dari minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu. Nah, objek ini apa? Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi mata kuliah, pelajaran, benda, orang. Apa ya, minat tuh kayak sesuatu yang orang tuh terpaku, apa ya, terikat perhatiannya. Kayak misal, Andiko berminat dengan salah satu cewek. Nah, perhatiannya Andiko kan pasti ke cewek itu terus kan, misal si Mawar lah, let's say. Perhatiannya Andiko kan pasti ke si Mawar, kayak dilihat, waduh Mawar cantik ya, waduh Mawar pinter ya, kayak segala dalam diri Mawar tuh menjadi pusat perhatiannya Andiko, kayak gitu. Itu namanya minat, interest. Minat ini bersifat pribadi. Masing-masing individu itu mempunyai minatnya masing-masing. Ya, walaupun bisa jadi ada 2 orang atau 3 orang individu yang memiliki minat yang sama. Contohnya misal, Mawar disukain sama 3 cowok yang berbeda. Kayak gitu. Itu kan bisa jadi ya, berarti 3 cowok itu memiliki minat yang sama. Tapi pada dasarnya minat itu sifatnya pribadi. Minat bisa menimbulkan efek diskriminatif. Jadi bisa menimbulkan like and dislike. Kayak misal, saya minatnya baca buku. Ya, saya akan sangat menyukai membaca buku, tapi saya nggak berminat tuh sama bersepeda. Ya, saya nggak akan suka sepeda, jadi jatuhnya like and dislike gitu.
Minat merupakan hasil belajar, bukan bawaan sejak lahir dan dapat berubah-ubah, tergantung pada kebutuhan, pengalaman, mode belajar, dan lain sebagainya. Jadi, apa ya? Kayak misal, tadi Andiko suka sama Mawar. Kan nggak dari lahir Andiko suka Mawar. Kan dia suka Mawar ya, setelah ketemu Mawar, deket sama Mawar, bisa apa ya, berkomunikasi dengan baik, terus dia akhirnya timbul minat, timbul kagum, kayak gitu. Minat berhubungan dengan motivasi, dan arah minat seseorang tuh bisa luas, bisa sempit. Faktor pengaruh dari minat sendiri ada yang faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu kebutuhan fisik, sosial, ego, dan faktor eksternal bisa dari proses belajar, pengalaman. Nah, pengukuran minat ini adalah tes-tes untuk mengukur minat, ada Strong Campbell Interest Inventory, Coder Preference Record, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada bakat. Bakat adalah capacity untuk belajar, jadi potensi orang untuk belajar. Bakat seringkali dibandingkan dengan prestasi, padahal bukan, bakat itu bawaan gitu loh, sedangkan prestasi itu sesuatu achievement, hasil belajar kalian, kayak gitu. Ada beberapa tes pengukuran bakat. Cuman sebenarnya tes-tes tadi itu dia tidak mengukur bakat, tapi dia mengukur prestasi atau hasil belajar atau capaian seseorang. Jadi sesungguhnya itu tidak ada tes, belum ada tes yang spesifik langsung ke bakat gitu, belum ada. Adanya itu ya tes mengukur capaian seseorang dalam kurun waktu tertentu. Contohnya general ability test, itu adalah tes bakat yang paling sering digunakan. Padahal ternyata general ability test itu tidak bisa mentes bakat secara langsung. Dia mentes hasil belajar dari suatu jenis pengajaran tertentu pada lembaga pendidikan. Makanya tes bakat sendiri, contohnya general ability test ini harus diimbangi dengan tes minat. Karena itu tadi, minat itu kan mendorong adanya motivasi kan, yang membuat dia mau belajar. Akhirnya dia jadi punya capaian tertentu, kayak gitu. Berikutnya nilai dan belief. Nilai adalah suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku atau suatu keadaan akhir tertentu adalah lebih disukai atau lebih dapat diterima secara pribadi ataupun secara sosial daripada perilaku atau keadaan akhir lainnya. Nilai juga suatu konsepsi yang jelas, tersurat atau tersirat dari seseorang atau suatu kelompok tertentu mengenai apa yang seharusnya diinginkan, yang mempengaruhi pemilihan sarana dan tujuan tindakan. Jadi nilai itu lebih apa sih? Apa itu bahasanya? Apa ya? Nilai itu sesuatu yang kalian pegang gitu loh. Bisa terkait baik dan buruk, bisa terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa ya bahasanya itu? Kalau kita bilang saya lupa bahasanya yang sering dibilang. Intinya nilai ini dia bisa sifatnya pribadi, bisa juga nilai-nilai sosial. Jadi kayak misal mencuri, itu kan semua orang secara sosial mengatakan bahwa itu nilai yang buruk. Tapi ada juga misal apa ya, merokok. Buat saya merokok nilai yang kurang baik, tapi buat orang lain merokok ya nggak masalah, kayak gitu. Itu nilai yang sifatnya pribadi, individu, kayak gitu. Apa ya, pegangan kalian gitu loh, pegangan kalian untuk bertindak. Apa ya, yang bisa men-split, membagi mana yang boleh dan nggak boleh kalian lakukan. Itu adalah nilai. Nilai juga bisa terkait juga dengan nilai-nilai agama. Itu juga bisa sih. Jenis nilai ada dua, ada nilai terminal dan nilai instrumental.
Nilai instrumental adalah nilai yang dianut oleh seseorang yang digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi perilaku yang akan ditampilkan. Sedangkan nilai terminal adalah nilai akhir atau tujuan akhir. Nah, nilai ini bisa menimbulkan konflik. Ada konflik nilai dalam diri individu yang memicu stres. Contohnya misal konflik batin gitu loh. Dia merasa bahwa suatu tindakan yang dilakukan tuh salah berdasarkan nilainya, tapi dia harus melakukannya, kayak gitulah. Terus ada konflik nilai antar individu, hubungan antar interpersonal, yaitu tadi karena nilai yang dibawa masing-masing individu bisa jadi berbeda kan. Kayak misal tadi saya bilang buat saya merokok itu kurang baik, buat orang lain merokok itu biasa aja. Akhirnya kan kita konflik kan, ada konflik di situ. Lalu ada juga konflik antar individu dan organisasi. Jadi perbedaan budaya organisasi dengan nilai individu. Kayak misal, sering sih kalian akan menemui di dunia kerja itu, buat saya kerja itu harus work-life balance gitu. Kayak ada waktu-waktu di mana saya tidak ingin diganggu oleh pekerjaan, ada waktu di mana saya akan sangat fokus pekerjaan dan tidak mau diganggu hal lain di luar pekerjaan. Tapi ada budaya organisasi itu yang sifatnya open. Jadi kayak ya lu kerja, lu hidup juga, gimana ya. Jadi kayak work-life balance-nya itu nggak ada batasan yang jelas. Nah, itu kan berbeda ya antara budaya organisasi sama nilai yang saya pegang. Akhirnya kan akan timbul konflik, ketidaknyamanan dalam bekerja, dan lain sebagainya. Contoh nyata itu ya, waktu saya kerja di agensi dulu, jadi kayak budaya kerjanya adalah nggak masalah kerja lembur sampai subuh buat nyiapin pitching dan lain sebagainya. Tapi buat saya, buat nilai pribadi saya, kerja kayak gitu nggak balance. Kayak, iya saya digaji besar, tapi saya stres gitu loh. Dan nggak tahu kapan mau menghabisin uang ini, karena waktu saya habis buat bekerja. Kayak gitu, istirahat saya kurang. Akhirnya ada konflik kan antara nilai yang saya pegang dengan budaya kantor saya, kayak gitu. Kalian akan menemui hal-hal seperti ini nantinya ketika kalian bekerja. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya tergantung seberapa toleran kalian terhadap nilai perusahaan itu. Kayak misalnya, oke lah kalau contoh kasusnya seperti saya tadi, masalah jam kerja, budaya yang terkait jam kerja, mungkin masih bisa ditoleransi ya. Tapi misalnya ada contoh yang nggak bisa ditoleransi adalah budaya organisasinya melarang cewek berkerudung, sedangkan saya kan berkerudung. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa saya toleransi, maka saya tidak akan bekerja di tempat itu, kayak gitu. Setiap organisasi kan punya budaya yang berbeda-beda ya. Nah, kalian mau join atau enggak di organisasi itu ya, kalian penting banget buat kalian tahu budaya organisasinya seperti apa, dan kalian toleran nggak dengan budaya organisasi di kantor tersebut. Seperti itu. Nah, ada lagi adalah belief. Definisi belief adalah keyakinan akan kebenaran sesuatu. Sumbernya bisa dari sensory belief, panca indera atau pengalaman sendiri, bisa dari authority belief, pengalaman orang lain yang dipercaya, dan ada derived belief, kepercayaan lain. Karakter belief adalah berasal dari satu atau lebih sumber, saling tergantung satu sama lain dan merupakan hasil dari beberapa kejadian, memiliki hierarki sumber. Semakin kuat keterkaitan kepercayaan seseorang, semakin sukar untuk berubah. Gitu. Lalu yang terakhir adalah sikap. Sikap adalah susunan mental yang mempengaruhi bagaimana seseorang memandang sesuatu. Sikap merefleksikan perasaan seseorang terhadap sesuatu,
Sikap juga menggambarkan perasaan seseorang tentang sesuatu. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif yang berhubungan dengan objek, manusia, atau kejadian. Menurut Robin. Jadi inti dari sikap adalah tindakan atau tingkah laku yang merefleksikan atau menggambarkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Jadi contohnya misal perasaan saya sekarang lagi bahagia. Maka sikap saya apa? Saya mudah tersenyum, saya menjalani pekerjaan dengan ringan, seperti itu. Misal saya lagi galau, bad mood perasaan saya. Sikap saya apa? Saya cenderung cemberut, cenderung males ngapa-ngapain, kayak gitu. Sikap juga kecenderungan respon seseorang dengan cara tertentu. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu dan sikap individu dapat mengalami perubahan, baik karena interaksi dengan lingkungannya maupun proses pendidikan. Jadi kayak misal tadi, saya bad mood, sikap saya apa? Cemberut, mager, males ngapa-ngapain. Tapi karena saya interaksi sama teman-teman saya dapat motivasi, saya cerita-cerita sama teman, akhirnya sikap saya berubah, saya akhirnya semangat melakukan pekerjaan, seperti itu. Perubahan sikap dapat terjadi secara sebangun atau tidak sebangun. Pemahaman atau perubahan sikap penting untuk meningkatkan prestasi perorangan, dan ada dua faktor yang mempengaruhi sikap kerja, yaitu kepribadian dan faktor lingkungan. Komponen sikap ada aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Aspek kognitif, proses pengamatan terhadap sesuatu. Aspek afektif, pencarian alasan mengapa seseorang menganggap sesuatu itu baik, buruk, senang, atau tidak senang. Dan aspek perilaku, berkaitan dengan interaksi seseorang dengan orang lain. Nah, ini fungsi sikap ya. Bisa sebagai knowledge, ekspresif, ego defensif, dan instrumental. Jadi knowledge, pengetahuan, sikap seseorang menjadi dasar dalam interpretasi dan klasifikasi informasi baru yang diterima. Ekspresif, sikap menunjukkan ekspresi seseorang. Ego defensif, sikap seseorang mungkin ditunjukkan untuk melindungi egonya dari kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu instrumental, sikap seseorang kepada orang lain mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya di masa lalu. Sikap dan organisasi. Jadi sikap merupakan isu penting dalam sebuah organisasi karena sikap akan mempengaruhi perilaku kerja. Nah, organisasi atau perusahaan harus mengenali sikap seluruh personil di dalamnya. Bisa melalui observasi langsung, bisa melalui kuesioner penilaian sikap. Contoh kuesioner penilaian sikap tuh kalian misal kayak EDOM. EDOM itu adalah sikap kalian terhadap dosen. Bagaimana tanggapan kalian atau penilaian kalian terhadap dosen. Nah, itu contoh dari aplikasi kuesioner sikap. Di antara para pegawai IT Telkom juga ada kuesioner kepuasan pegawai terhadap manajemen. Itu kan juga kuesioner sikap kan. Sikap personel tertanam dalam budaya, interaksi kehidupan kerja dengan individu. Seperti itu. Loh. Nah, apa sih hubungan sikap dan pekerjaan? Bisa dilihat dari kepuasan kerjanya, bisa dari keterlibatan dalam pekerjaan dan komitmen organisasi. Jadi jika tingkat kepuasan kerja tinggi, maka akan memunculkan sikap positif dari karyawan terhadap pekerjaan. Kalau ada ketidakpuasan kerja, ketidakpuasan pada pekerjaan, akan memunculkan sikap negatif. Contoh sikap negatif itu gibah. Itu kan contoh adanya ketidakseimbangan atau ketidakpuasan pada suatu aspek kan. Lalu keterlibatan kerja bisa dilihat dari tingkat absensi, pengumpulan pekerjaan, kan contoh-contoh sikap positif kayak gitu.
Lalu komitmen organisasi sebagai derajat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Jadi lebih ke loyalitas. Jadi kalau dia puas, keterlibatan kerjanya tinggi, maka akan memunculkan loyalitas kerja. Akhirnya dia nggak mudah berpindah-pindah kerja gitu loh. Kan banyak ya kita ketahui ada kutu loncat dan lain sebagainya, mencari kepuasan lain karena tidak puas di tempat kerja sebelumnya. Materinya cuma sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Bu, yang tugasnya tadi apa, Bu? Tugasnya ya. Jadi Iya. kalian kan udah tes kepribadian tadi ya. Kan ada Iya, hasilnya sudah. tuh, INFJ, NFP, dan lain sebagainya. Nah, dari tesnya itu kalian deskripsikan, kalian ceritakan kepribadian kalian, apakah relate sama hasil tes itu atau enggak. Kalian ceritakan kelebihan dan kekurangan kalian, kepribadian kalian, sikap kalian terhadap sebuah masalah. Dalam selembar ya nggak selembar sih, dalam kertas A4 tulis tangan, tidak ada batasan minimal dan maksimal halaman. Terus di-upload dalam bentuk PDF di e-learning. Oke, Bu. Jadi benar-benar cerita tentang kalian aja, deskripsi tentang Bu, saya kalian. mau tanya, Bu. Iya, silakan. Matt. Mohon maaf ya, Bu. Saya tadi bangun jam 9.15, tapi nggak apa-apa sudah, Bu. Itu berarti tes anu, Bu ya? MBTI, Bu ya? Iya, linknya masih ada di chat kayaknya, atau Oh ya, saya copy lagi aja ya. iya, Bu. Oh, yang ini. Paham. Tapi saya Iya. dulu udah pernah tes kok, Bu. Udah berkali-kali tetap hasilnya itu, ya sudah nggak apa-apa. Iya, silakan. Hasilnya Iya, diceritakan. Bu. Oke, makasih Bu Diska. Oke, ada yang lain? Pertanyaan? Ini kuliah paling santai kok. Sudah, Bu. Iya, santai Bu, tapi jam 8 pagi, Bu. Menurut saya kurang santai jamnya. Ah, bener, Bu. Agak siang seharusnya, Bu. Tapi Ya. ya wes lah. Jadwalnya nabrak sama kuliah lain kalau agak siang. Kayaknya yang anak semester 3 Oh, agak siang ada Alpro ya kalau nggak salah. Aduh, wes untung semari, wes. Iya Bu, ada Alpro. Semangat ya, Ren. untung aku semester Alpro. terlalu Alpro. Alpro ini online, Ren. Ngendas kabar hari ini. Iya, makanya itu. Wah, apa mana? Aduh, wis angel wis musuh Pak Andi. Ini pokoknya kuliah hiburan. Kuliah Sikin ini kuliah hiburan buat anak semester 3 yang ngambil ini kuliah hiburan di kala suntuknya ketemu OR, Propstat, Alpro, Mektek. Aduh, angka-angka semua. Dan buat anak semester 5 mungkin ini hiburan di kala ketemu VPIC, PEMSIS. Nggak tahu ya, buat saya PEMSIS itu abstrak sih. Kayak gitu. Jadi ini kuliah hiburan aja. 2 SKS yang menyenangkan, kita buat 2 SKS ini untuk mengenali diri sendiri aja. Apa ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Sudah, Bu. Terima kasih. Bu, absen, Bu. Oh ya, habis ini saya Oh iya, tampilkan absen, Bu. lagi. Saya tampilkan lagi barcode-nya ya. Ya, terima kasih. Oke. Oke, saya stop record dulu.